Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa untuk kita selalu menjaga kesehatan kita dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, ya, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Kali ini Pak Godi akan memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Pembelajaran pertama mengenai Nabi Muhammad SAW, panutanku. Tetapi sebelum kita memasuki materi, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran pertama untuk di kelas 3 ini yaitu tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Tapi sebelum kita memasuki ke materinya, ya, harapan Pak Godi, ya, tujuan pembelajaran kali ini agar anak-anak nanti bisa memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, kemudian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan memahami hadis terkait perilaku mandiri, percaya diri dan tanggung jawab, dan anak-anak dapat mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Sebelumnya coba kita lihat, ini si Budi sedang siap-siap untuk pergi ke sekolah. Ya, dia sedang memakai kaos kaki. Kemudian ya, dia berangkat sekolah sendirian tanpa diantar, dengan sangat gembira. Kelihatannya dia nyanyi-nyanyi, ya, sambil berangkat ke sekolah. Kemudian dia sudah sampai ke sekolah, ya, mendengarkan dengan baik penjelasan dari Bu Guru. Nah, kemudian ini singkat cerita, Bu Guru ini bertanya kepada anak-anak, siapa yang ingin menjawab pertanyaan Ibu? Nah, kemudian si Budi ini mengajukan diri dan menjawab. Nah, ini termasuk contoh, ya, dari cerita si Budi ini termasuk contoh perilaku mandiri dan percaya diri. Mandirinya apa? Dia siap-siap berangkat ke sekolah, ya. Dia memakai kaos kaki sendiri, ya. Dia sudah siap-siap untuk berangkat. Kemudian dia sudah berangkat sendiri, ya, siap-siap berangkat sendiri ke sekolah. Kemudian ketika di kelas, dia percaya diri ketika Ibu Guru bertanya sesuatu atau menanyakan sesuatu. Si Budi langsung mengajukan diri. Nah, gambaran ini, si Budi ini termasuk anak yang punya sikap percaya diri dan mandiri. Nah, tapi kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad. Kita sebagai umat muslim, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi tauladan kita, ya. Bahwasanya percaya diri itu, ya, atau sikap percaya diri itu artinya yakin dengan diri kita sendiri, ya. Dengan diri kita sendiri itu kita harus yakin. Jadi orang yang percaya diri itu artinya dia itu bisa menghargai dirinya sendiri, ya. Dia yakin bahwa dirinya itu pasti bisa, ya,
pasti mampu dan tidak kalah dengan orang lain. Ya. Jadi orang yang percaya diri itu dia itu tidak minder, ya, tidak malu, tidak lemah dan tidak mudah menyerah. Karena apa? Karena orang yang percaya diri itu yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, sehingga apa? Sehingga selalu semangat dalam menghadapi sesuatu. Atau ketika disuruh ibu guru menjawab pertanyaan, ya, dia yakin. Kemudian dia ingin maju ke depan, ya, ketika dipanggil ibu guru untuk menjawab soal, dia yakin. Itu masuk sikap percaya diri. Nah, dan Nabi Muhammad SAW itu apa? Menyuruh kita untuk apa? Untuk selalu percaya diri, ya, menghargai kemampuan diri sendiri, tidak ragu-ragu dan tidak malu untuk mengerjakan kebaikan. Jadi sikap percaya diri itu juga dipunyai Rasul Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok atau besoknya harus lebih baik daripada hari ini. Jadi sejak masih kecil Nabi Muhammad SAW itu adalah anaknya sudah percaya diri, ya, sudah sangat percaya diri, dan beranjak dewasa kepercayaan dirinya itu semakin besar. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia dibimbing oleh wahyu Allah untuk apa? Untuk mendakwahkan agama Allah. Kalau ingin mendakwahkan agama Allah harus percaya diri, agar tidak malu. Masa mau mendakwahkan agama Islam kok malu? Jadi sejak masih kecil Nabi Muhammad itu sangat percaya diri. Kemudian dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW itu selalu percaya diri dalam apa? Dalam melakukan dakwahnya, ya, dakwah tentang Islam. Dan beliau juga selalu yakin pada kemampuan dirinya, ya, pada kemampuan diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau itu yakin dan mampu untuk apa? Untuk melaksanakan tugasnya sebagai utusan Allah, ya, sebagai Rasul Allah. Nah, jadi itulah salah satu sikap yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad, tentang sikap percaya diri. Nah, kemudian bagaimana ciri orang yang punya sikap percaya diri? Ciri-cirinya itu biasanya pertama itu orangnya itu nggak minder, nggak malu. Nah, kalau pengen punya sikap percaya diri, jangan minder, jangan malu. Kemudian yang kedua, berani melakukan yang hal baik. Kalau melakukan hal baik, menolong sesuatu, berkata jujur, itu harus berani. Nah, itu termasuk sikap percaya diri. Kemudian tidak mudah terpengaruh. Maksudnya adalah tidak mudah terpengaruh oleh orang lain ketika mau menjatuhkan kita atau melemahkan kita. Dan yang paling penting adalah kita harus bertawakal kepada Allah. Maksudnya kita itu apa? Berpasrah, menyerahkan bahwasanya keberhasilan, ya, yang sedang kita lakukan itu atas izin Allah dan hanya kepada Allah. Nah, jadi ini cara atau ciri-ciri sikap percaya diri. Terus kira-kira manfaat dari sikap percaya diri itu apa ya? Nah, pertama, manfaatnya pasti orang yang percaya diri itu pasti disukai Allah, ya, disukai Rasul, kan seperti tadi Nabi Muhammad juga orangnya percaya diri. Kemudian disukai sesama, pasti orang yang percaya diri itu pasti disukai sesama, ya, disukai teman, disukai orang tua, disukai guru. Kemudian yang kedua, manfaat sikap percaya diri itu orangnya akan lebih mudah sukses. Karena apa? Karena dia tidak malu, tidak minder,
dan dia pasti bersungguh-sungguh yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Kemudian manfaat sikap percaya diri berikutnya adalah dia itu tidak mudah menyerah. Ya. Jadi selalu berusaha. Salah satu kunci orang sukses itu katanya adalah tidak mudah menyerah, selalu berusaha. Nah, manfaat sikap percaya diri berikutnya adalah kita harus berpikir positif, ya. Tidak boleh kita berangan-angan atau berpikir buruk. Berpikir positif itu adalah berpikir yang baik-baik terhadap masa depan kita. Contoh ya, wah ini kalau aku kurang belajar ini, belajarnya 5 menit itu kira-kira bisa nggak ya? Nah, itu dihilangkan. Kita harus berpikir positif. Ya, aku yakin aku sudah belajar, maka aku pasti bisa. Nah, itu namanya berpikir positif terhadap masa depan kita sendiri. Nah, itulah mengenai sikap percaya diri. Bahwa apa? Bahwa kita juga diajarkan oleh Nabi untuk punya sikap percaya diri. Biar apa? Biar kita lebih mudah sukses, tidak mudah menyerah, ya. Disukai Allah, Rasul dan sama, ya. Dan kita menjadi yakin akan diri kita sendiri. Karena tadi apa? Percaya diri adalah yakin dengan diri kita sendiri. Maka dari itu, anak-anak, ya, Nabi Muhammad itu telah menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang percaya diri, yang selalu menghargai kemampuan diri kita sendiri, ya, memegang teguh pendirian, ya, yang baik harus kita selalu lakukan, ya, tidak ragu, tidak malu, ya, dan kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja mengenai sikap percaya diri Nabi Muhammad yang perlu kita contoh dan kita lakukan sehari-hari. Jadi jadilah orang yang percaya diri, jangan malu, jangan ragu-ragu. Kalian harus yakin dengan kemampuan kalian sendiri. Ya, gitu. Akhirul kalam, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.